Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sehat dimulai dari diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Incep Sanin Hermawan. Saya selaku petugas promosi kesehatan. Nah, buat adik-adik, di sini saya akan menyampaikan tentang perilaku hidup dan bersih atau disingkat PHBS di sekolah. Tentu sebelumnya adik-adik pasti pernah mendengar tentang istilah PHBS sekolah. Pengertian dari PHBS sekolah yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Jadi intinya PHBS sekolah itu semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah itu terlibat di dalam PHBS sekolah. Kenapa sih PHBS sekolah itu sangat penting? Karena anak sekolah merupakan aset pembangunan di masa depan sehingga perlu dijaga, ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran, juga dapat menjadi ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik, apalagi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi adik-adik sekalian harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dan selalu menjaga kesehatannya. Nah, adapun tujuan dari PHBS di sekolah yaitu memberdayakan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Nah, kemudian adapun beberapa indikator tentang PHBS di sekolah ya adik-adik. Pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah mikroorganisme atau kuman dari kulit dan tangan. Cuci tangan dengan sabun ini adalah salah satu pencegahan dasar untuk menimbulkan penyakit-penyakit seperti bisa menimbulkan penyakit diare, kadang demam atau tipes. Ya, bagi adik-adik peserta didik sangat diwajibkan sekali di sekolahnya itu sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Kemudian konsumsi jajanan sehat. Nah, perlu adik-adik ketahui jajanan yang sehat itu pertama harus yang bergizi. Bergizi itu protein, mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, dan serat ataupun mudah dicerna. Untuk adik-adik tolong dihindari makanan-makanan yang junk food ya seperti chicken, mie instan ataupun yang lainnya. Tolong untuk dikurangi. Kemudian bersih itu tempat makanannya harus tertutup, jangan disimpan di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian tidak memakai zat pewarna. Tentu adik-adik harus tahu juga tentang zat pewarna ya. Zat pewarna itu ada zat pewarna makanan dan zat pewarna kain. Yang paling berbahaya itu zat pewarna kain. Dia warnanya mencolok, menyala, mudah membuat kita tuh jadi menarik ya adik-adik untuk membelinya, padahal itu sangat berbahaya. Kemudian terlindung dari serangga dan tikus. Tempat sampah yang tertutup. Kemudian ada jamban sehat nih adik-adik. Jamban sehat itu bisa adik-adik lihat di gambar. Nah, pertama harus bersih. Bersih itu bisa dilihat di gambar ya, sangat bersih. Kemudian airnya tidak berwarna, tidak keruh ya, tidak ada lumutnya. Nah, adik-adik harus menjaga di sekolahnya itu jambannya harus tetap bersih. Kenapa harus tetap bersih? Karena kalau bersih, insya Allah bebas dari bibit-bibit penyakit. Kalau kotor itu jadi tempat berkembang biaknya kuman. Kemudian, nih adik-adik jangan dicontoh ya perilaku-perilaku yang kurang baik seperti di gambar. Karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian ada aktivitas fisik. Mungkin aktivitas fisik saat ini untuk di sekolah seperti jam-jam olahraga ditiadakan ya. Nah,
Untuk mensiasatinya, adik-adik bisa di rumah dilakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sekali. Kenapa sih harus aktivitas fisik atau meningkatkan kebugaran jasmani? Karena bisa meningkatkan imun, tidak mudah sakit ya. Jadi kalau imun kita bagus terus, badan kita pasti tetap bugar terus. Mencegah kegemukan atau obesitas karena kebiasaan di rumah banyak ngemil atau makan makanan di saat menonton TV, bermain game. Tolong itu dihindari ya, karena bisa menyebabkan obesitas. Kemudian meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Nah, di sekolah juga jangan lupa adik-adik di sekolahnya untuk memberantas jentik. Nah, jentik ini salah satu bibit penyakit ya. Nama penyakitnya demam berdarah dengue atau DBD, demam berdarah dengue. Bibit penyakitnya itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dia menggigit di siang hari, warna nyamuknya belang-belang. Dia aktivitasnya di siang hari, tidak pernah di malam hari. Nah, biasanya tempat berkembang biaknya itu ada di rumah, di akuarium, pot bunga, di timba, penampungan air, bak mandi, kolam, tempurung kelapa, saluran air hujan. Tentu kalau di sekolah itu pasti adanya di pot bunga, di penampungan air atau di bak-bak mandi. Kemudian ini yang harus adik-adik jaga ya di sekolahnya, 4M+. Biasanya sekolah ada jadwal piket ya adik-adik, harus 4M+, untuk menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Karena sampah itu tempat berkembang biaknya bibit-bibit penyakit yang baru. Ataupun karena sampah itu bisa merusak lingkungan, alam, dan merugikan diri kita sendiri. Nah, tidak enak juga dipandang mata ya. Kemudian bibit-bibit penyakit lain. Ini akibat yang ditimbulkan dari sampah. Bisa adik-adik lihat. Pertama itu jadi bibit penyakit seperti diare, demam berdarah, atau kulitnya itu jadi gatal, skabies, bahasa Sukabuminya itu gudug ya. Kemudian banjir, nih sampah menumpuk, pencemaran air dan tanah ini banyak sekali ya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Maka daripada itu adik-adik harus selalu menjaga kebersihannya, maupun di sekolah, di masyarakat, ataupun di tempat tinggalnya. Kemudian tidak boleh merokok. Ya, apalagi ini ya, sangat berbahaya sekali. Adik-adik bisa lihat di gambarnya, bahaya atau tubuh seorang perokok itu seperti itu ya, sangat berbahaya. Karena rokok mengandung ribuan zat-zat yang berbahaya. Nah, kemudian ada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Harus mengukur tinggi badan dan berat badan, karena itu untuk mengontrol tubuh kita sendiri. Apakah tubuh kita tuh gemuk, atau kurus, atau stunting, atau biasanya pendek, kerdil ya. Itu kita harus sering mungkin mengontrol indeks masa pertumbuhan kita. Kemudian ini ada tentang personal hygiene ya. Untuk adik-adik maupun laki-laki atau perempuan harus menjaga personal hygiene-nya. Ya, personal hygiene itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan, dan hygiene yang berarti sehat. Kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Tentu sangat penting sekali ya menjaga personal hygiene-nya. Misalkan kalau bau itu nanti dikata-katain sama temannya, wah aduh anak ini nih bau. Nah kan tentu adik-adik tidak mau ya dikata-katain bau. Nah, tujuannya apa sih personal hygiene itu? Pertama, menghilangkan minyak yang menumpuk atau keringat serta kulit yang mati dan bakteri. Kedua, menghilangkan bau badan yang berlebihan. Ketiga, memelihara integritas permukaan kulit. Keempat, menstimulasi sirkulasi peredaran darah. Kemudian kelima, meningkatkan perasaan sembuh bagi klien.
Nih, sangat penting sekali ya buat adik-adik, terutama anak perempuan, harus menjaga personal hygiene-nya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan buat adik-adik ya, yang peserta didik yang ada di SMP maupun di SMA. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya dan mengikuti protokol kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.